Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandri Nur Islamiyawati Supriyatna Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat tahun 2019 dengan NIM 19318. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Salah satunya yaitu parkir sembarangan. Hey, what the hell? Why you hanging on the roof all by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? Permasalahan yang terjadi di sekitar rumah yaitu parkir sembarangan. Parkir sembarangan merupakan hal yang sering dilakukan oleh warga sekitar karena rumah pelaku tidak memiliki lahan yang cukup luas sehingga memparkir kendaraannya di bahu jalan, atau memiliki kendaraan yang cukup banyak sehingga memparkir di depan rumahnya. Contoh kasusnya yaitu adanya sebuah video yang beredar di media sosial yang menampilkan mobil pemadam kebakaran atau damkar kesulitan saat hendak menuju lokasi kebakaran karena banyak mobil yang diparkir di bahu jalan, sehingga menjadi viral di media sosial. Ya, depan lepas. Lurus. Ternyata di Indonesia ada hukum tentang parkir kendaraan sembarangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 287 ayat 1 yaitu melanggar rambu-rambu atau marka dipidana dengan pidana kurung paling lama 2 bulan atau denda sebesar 500.000. So why don't we stay out to the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hate? Selain itu, Undang-Undang LLAJ diatur juga oleh Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat dan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34, 35, 36, dan 37 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Menurut PP Jalan, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang, benda, material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat. Hell? Why you hanging on the roof all by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell? Yeah, what the hell? So what the hell? So what the hell? What you waiting for now? You're pretending that you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't we stay out to the morning? Parkir sembarangan pun sebenarnya merugikan bagi pelaku karena seringnya terjadi pencurian saat kendaraan terparkir di bahu jalan. Contohnya dengan dicurinya spion mobil.
barang-barang berharga yang ditinggal di dalam mobil, dan dicurinya kendaraan yang terparkir di bahu jalan. Parkir sembarangan bisa menimbulkan pertengkaran dengan tetangga, karena jika sudah diperingatkan berkali-kali, maka kita bisa menggugat tetangga bersangkutan secara perdata. Tercatat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satunya adalah pasal 671 KUH Perdata yang berbunyi jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Tak sebatas satu pasal, masih ada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sebab-sebab terjadinya parkir sembarangan. Yang pertama, bagi masyarakat Indonesia sekarang, orang yang memiliki salah satu dari barang mewah dapat diakui sebagai orang kaya di mata masyarakat. Contohnya, yaitu jika kita membeli mobil, berarti kita orang kaya. Sesederhana itu. Akhirnya, seseorang membeli mobil walaupun kemampuan finansial tidak mencukupi dan tidak memiliki lahan parkir. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk dan juga kendaraan tidak sesuai dengan peningkatan jumlah jalan atau luas jalan. Otomatis, jalan utama yang digunakan terasa padat dan lahan semakin sempit. 3. Memarkir mobilnya di depan rumahnya karena anggapan masih wilayah tanah milik. Sedangkan secara hukum, parkir mobil pribadi di bahu jalan sekalipun di depan rumahnya tetap telah menyalahi peraturan. Bila cakupan wilayah sesuai surat kepemilikan tanahnya hanya sampai pagar rumah, maka jalan yang ada di depan rumah bukanlah tanah milik pribadi. Yang keempat, melakukan hal yang sama dengan tetangga lain yang memarkir mobilnya di depan rumah masing-masing. Yang kelima, faktor kemalasan karena ingin praktis sehingga parkir di pinggir jalan agar lebih cepat ke lokasi atau asal madah. Yang kelima, faktor kemalasan karena ingin praktis sehingga parkir di pinggir jalan agar lebih cepat ke lokasi atau alasan mahal dalam membayar parkir dikarenakan jika parkir di pinggir jalan hanya membayar 2.000 atau 3.000, sedangkan di gedung ada progresif per jamnya. Solusi terjadinya parkir sembarangan. Satu, solusi nyata yang dapat dilakukan adalah meregulasi pembelian mobil, di mana orang yang ingin membeli mobil diharuskan memiliki garasi. Hal ini demi ketertiban dan kenyamanan bersama. Yang kedua yaitu jika tidak ada tempat parkir, jangan gunakan mobil atau kendaraan pribadi, tetapi menggunakan angkutan umum atau menggunakan sepeda karena dapat menyehatkan tubuh dan mengurangi globalisasi. Yang ketiga yaitu lift parkir, merupakan salah satu solusi mengatasi masalah parkir karena lingkungan dan lahan yang terus semakin terbatas. Yang keempat, dengan dibuat gedung parkir, diharapkan akan mengurangi parkir liar atau sembarangan. Berikut permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup tentang parkir sembarangan yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas apresiasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan.